Setelah naik jabatan di kantornya, suami dengan sombong berteriak menghinaku. Aku sudah muak buang uang untuk biaya hidupmu yang tak berguna itu. Dan dia meminta untuk memisahkan rekening gajinya. Mulai besok, kita pisah rekening. Uangku untukku, urus dirimu sendiri. Dengan senyum aku menyetujui permintaannya. Tapi besoknya setelah pulang kerja, saat masuk rumah, suamiku teriak histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara mesin mobil sedan tua itu menderu pelan sebelum akhirnya mati di halaman sebuah rumah kontrakan yang asri. Andri keluar dari mobil dengan gaya yang jauh berbeda dari biasanya. Hari ini langkah kakinya terasa lebih ringan, dadanya membusung, dan dagunya terangkat tinggi. Di tangannya terdapat sebuah tas kerja kulit yang baru saja ia beli tadi siang dengan kartu kredit, sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Ia baru saja mendapatkan surat keputusan yang sudah ia impikan selama 3 tahun terakhir. Jabatan sebagai kepala cabang kini resmi berada di tangannya. Bayangan tentang gaji besar, tunjangan mobil baru, dan hormat dari para bawahan sudah menari-nari di kepalanya sejak ia keluar dari ruangan bos besar. Ia merasa dunia kini berada di bawah kakinya. Andri merasa bahwa segala pencapaian ini adalah murni hasil kerja kerasnya, kecerdasannya, dan keringat yang ia peras setiap hari. Ia lupa melihat ke sekeliling, atau tepatnya, ia memilih untuk tidak melihat peran orang lain dalam hidupnya. Andri membuka pintu rumah dengan kasar, tidak seperti biasanya yang mengucap salam dengan lembut. Ia melempar tas kerja barunya ke sofa ruang tamu, lalu melonggarkan das yang terasa mencekik lehernya. Aroma masakan sederhana tercium dari arah dapur. Itu adalah aroma sayur asem dan ikan asin goreng, menu kesukaannya dulu saat mereka masih berjuang di awal pernikahan. Namun hari ini, aroma itu justru membuat hidung Andri berkerut jijik. Ia merasa menu itu tidak lagi pantas untuk lidah seorang pejabat perusahaan sepertinya. Salsa, istrinya yang berhijab rapi dengan pakaian rumahan yang sederhana, keluar dari dapur membawa nampan berisi es teh manis. Wajah Salsa tampak lelah namun tetap memancarkan keteduhan. Ia menyambut suaminya dengan senyum tulus, siap mendengarkan cerita hari itu, namun senyum itu segera luntur saat melihat tatapan dingin Andri. Salsa meletakkan gelas di meja dan hendak mencium tangan suaminya, sebuah rutinitas yang selalu ia lakukan. Namun, Andri menarik tangannya dengan cepat seolah-olah tangan istrinya adalah kotoran yang menjijikan. Salsa tertegun, tangannya menggantung di udara. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa kehangatan yang biasa ada di sana, tetapi yang ia temukan hanyalah kilatan arogansi yang asing. Andri menatap istrinya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Di mata Andri saat ini, Salsa hanyalah wanita rumah tangga biasa yang tidak menghasilkan uang, hanya bisa menghabiskan gaji suami, dan tidak memiliki kontribusi apapun terhadap kesuksesan karirnya. Andri lupa bahwa Salsa lah yang setiap malam menyetrika kemejanya hingga licin sempurna, menyiapkan bekal agar Andri tidak jajan sembarangan, dan mengatur keuangan mereka yang pas-pasan agar cukup hingga akhir bulan. Andri mulai berbicara dengan nada tinggi yang memekakkan telinga. Ia menumpahkan segala kekesalannya yang entah berasal dari mana. Ia mencemooh makanan yang dimasak Salsa, menyebutnya makanan kampungan yang tidak layak bagi manajer sepertinya. Ia mengeluhkan rumah yang menurutnya kurang bersih, padahal lantai keramik itu sudah Salsa pel 2 kali sehari. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Andri, bagaikan pisau yang menyayat hati Salsa, namun wanita itu tetap diam. Salsa hanya berdiri mematung, mendengarkan caci maki suaminya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia tahu suaminya sedang dalam euforia kesuksesan, tapi ia tidak menyangka euforia itu akan mengubah Andri menjadi monster. Andri merasa semakin berkuasa melihat istrinya hanya diam. Ia merasa argumennya benar dan Salsa memang tidak bisa membela diri, karena merasa bersalah telah menjadi beban. Puncak dari kemarahan Andri terjadi ketika ia membahas masalah keuangan. Ia mengeluarkan dompetnya dan melempar beberapa lembar tagihan listrik dan air ke wajah Salsa. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai. Andri berteriak lantang, suaranya menggema di ruang tamu yang sempit itu. Ia mengatakan bahwa ia sudah muak. Ia merasa lelah bekerja banting tulang dari pagi hingga malam hanya untuk membiayai hidup Salsa yang menurutnya tidak berguna. Kata-kata itu meluncur begitu saja tanpa saringan. Andri menyebut Salsa sebagai benalu yang hanya tahu meminta dan menghabiskan hasil jerih payahnya. Ia mengungkit setiap rupiah yang pernah ia berikan untuk belanja dapur, seolah-olah itu adalah utang budi yang tak terbalas. Napas Andri memburu, wajahnya merah padam karena amarah yang ia ciptakan sendiri. Dengan napas yang masih tersengal,
Andri mengucapkan kalimat pamungkas yang akan mengubah nasib rumah tangga mereka selamanya. Ia berkata dengan tegas dan penuh penekanan bahwa mulai detik ini, ia ingin memisahkan rekening gajinya. Ia tidak mau lagi Salsa memegang kendali atas keuangannya. Ia ingin uang gajinya yang kini besar itu dinikmati oleh dirinya sendiri, untuk membeli barang-barang yang ia inginkan, untuk gaya hidup barunya, dan bukan untuk keperluan rumah tangga yang menurutnya boros. Ia menuntut Salsa untuk membiayai kebutuhan dirinya sendiri jika memang bisa. Andri menutup pidato kejamnya dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Ia berkata bahwa ia sudah muak membuang uang untuk membiayai hidup Salsa yang tak berguna itu. Salsa terdiam sejenak. Suasana hening mencekam menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran ego Andri. Perlahan, Salsa menunduk, lalu mengambil gelas es teh yang tadi ia buat. Ia menyesapnya sedikit, seolah menenangkan batinnya yang bergemuruh. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, tidak ada air mata di pipinya. Tidak ada isak tangis memohon atau histeria seperti yang dibayangkan Andri. Sebaliknya, bibir Salsa melengkung membentuk sebuah senyuman. Itu adalah senyuman yang sangat manis. Namun anehnya membuat bulu kuduk meremang jika diperhatikan dengan seksama. Mata Salsa yang biasanya lembut kini terlihat tenang menghanyutkan, seperti permukaan danau yang dalam dan gelap. Dengan suara yang sangat tenang dan terkontrol, Salsa menyetujui permintaan suaminya. Ia berkata bahwa jika itu memang keinginan Andri, maka ia akan menurut Syah. Ia setuju untuk memisahkan rekening dan harta mereka mulai detik itu juga. Ia berjanji tidak akan lagi menyentuh uang Andri sepeser pun. Salsa bahkan memperjelas kesepakatan itu dengan bertanya sekali lagi untuk memastikan bahwa Andri benar-benar menginginkan pemisahan total antara hak Andri dan hak Salsa. Andri yang merasa menang, mengangguk mantap dengan senyum sinis. Ia merasa lega telah melepaskan beban besarnya. Ia membayangkan hidup bebas dengan uang yang melimpah tanpa rongrongan istrinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Andri melenggang pergi menuju kamar tidur, meninggalkan Salsa yang masih berdiri tegak di ruang tamu. Malam itu, Andri tidur dengan nyenyak, memimpikan mobil baru dan pujian dari teman-temannya. Ia tidak tahu bahwa di ruang tengah, Salsa tidak tidur. Wanita itu duduk di meja makan, membuka sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Ia menelepon seseorang dengan suara pelan namun tegas. Salsa memberikan instruksi untuk mengirimkan truk angkut besok pagi-pagi sekali, tepat setelah Andri berangkat kerja. Ia juga menghubungi seseorang bernama Danu untuk menyiapkan berkas-berkas penting. Salsa menatap sekeliling rumah yang sudah ia tata dengan penuh cinta selama 5 tahun terakhir. Tatapannya kini kosong, cintanya telah dikhianati oleh kesombongan. Ia menutup buku catatannya. Besok, Andri akan mendapatkan pelajaran pertama tentang apa arti sebenarnya dari kata kepemilikan. Salsa tersenyum lagi, kali ini senyumnya menandakan bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, membangunkan Andri yang masih terlelap dalam mimpi indahnya. Ia menggeliat, merasakan kenyamanan kasur empuk yang selama ini menopang tubuhnya. Dengan malas ia bangkit, berharap aroma kopi panas sudah tersaji di meja seperti biasanya. Namun, pagi ini berbeda. Rumah terasa sunyi senyap. Tidak ada suara denting sendok beradu dengan gelas, tidak ada aroma nasi goreng, dan tidak ada suara lembut Salsa yang membangunkannya. Andri mendengus kesal. Ia berpikir mungkin Salsa sedang merajuk akibat pertengkaran semalam. Ah, biarkan saja, pikirnya. Toh, sekarang dia punya banyak uang. Ia bisa membeli sarapan mahal di jalan, atau di kantin kantor yang mewah. Ia tidak butuh pelayanan istri yang menurutnya manja itu. Andri bersiap-siap dengan terburu-buru. Ia mengenakan kemeja terbaiknya dan menyemprotkan parfum mahal yang baru ia beli. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Salsa sedang duduk santai di teras sambil membaca majalah. Tidak ada sarapan di meja. Andri hendak marah, tapi ia menahannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa hidup mandiri dan bahagia tanpa Salsa. Dengan angkuh, ia melewati istrinya tanpa pamit, langsung menuju mobilnya. Ia membanting pintu mobil dan tancap gas menuju kantor, meninggalkan debu yang berterbangan ke arah Salsa. Salsa hanya melirik sekilas, lalu kembali menekuni majalahnya dengan wajah datar. Begitu mobil Andri menghilang di tikungan, Salsa segera berdiri. Sebuah truk besar berwarna kuning berhenti di depan pagar rumah mereka. Beberapa orang pria berseragam turun dan mulai bekerja sesuai instruksi Salsa. Di kantor, Andri merasa seperti raja. Ia memamerkan kartu nama barunya kepada setiap orang yang ia temui. Ia juga mulai mendekati Vivi, sekretaris baru yang berpenampilan menarik dan modis. Andri mengajak Vivi makan siang di restoran mahal, mentraktir wanita itu dengan menu-menu yang harganya setara dengan uang belanja Salsa selama seminggu.
Vivi yang melihat royalnya Andri, melayaninya dengan pujian-pujian manis yang membuat kepala Andri semakin besar. Andri merasa inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Dikelilingi wanita cantik, makanan enak, dan uang yang seolah tak berseri. Ia lupa bahwa tagihan kartu kreditnya akan datang bulan depan. Ia lupa bahwa uang di rekeningnya belum sebanyak yang ia bayangkan karena gaji barunya bahkan belum turun. Ia hanya mengandalkan tabungan lamanya yang kini mulai tergerus. Sore harinya, Andri pulang dengan hati riang. Ia membayangkan akan beristirahat di sofa empuknya sambil menonton siaran bola di televisi layar datar 60 inci yang ada di ruang tamu. Ia bahkan berniat untuk memamerkan bon makan siangnya yang mahal di depan Salsa, sekadar untuk memanas-manasi istrinya bahwa ia bisa makan enak tanpanya. Mobilnya berbelok masuk ke halaman rumah. Suasana rumah tampak gelap. Lampu teras belum dinyalakan padahal hari sudah mulai senja. Andri menggerutu dalam hati, menyalahkan Salsa yang ia anggap malas menyalakan lampu. Ia turun dari mobil, melangkah menuju pintu utama sambil merogoh kunci dari saku celananya. Saat pintu terbuka, Andri merasakan ada sesuatu yang salah. Suara langkah kakinya bergema, memantul di dinding-dinding rumah. Ia meraba saklar lampu dan menekannya. Cahaya lampu neon membanjiri ruangan, dan saat itulah Andri menjerit histeris. Matanya terbelalak lebar, seakan mau keluar dari rongganya. Tas kerja di tangannya terlepas dan jatuh berdebum ke lantai. Pemandangan di depannya sungguh tidak masuk akal. Ruang tamu itu kosong melompong. Benar-benar kosong. Sofa kulit impor yang empuk, meja kaca yang elegan, karpet bulu yang tebal, lemari hias berisi kristal, lukisan-lukisan dinding, bahkan gorden jendela yang mewah, semuanya lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali debu tipis di lantai yang menandakan bekas tempat barang-barang itu pernah berada. Andri berlari panik menuju ruang tengah. Kosong. Televisi besar kebanggaannya, home theater, meja makan jati, kulkas 2 pintu, dispenser, microwave, semuanya hilang. Dapurnya bersih tanpa sisa, tidak ada kompor, tidak ada piring, bahkan sendok pun tidak ada. Andri merasa seperti orang gila, ia berlari ke kamar tidur utama. Ranjang king size yang nyaman itu juga raib. Lemari pakaian besar tempat ia menyimpan baju-bajunya juga tidak ada. Yang tersisa di tengah kamar hanyalah sebuah kasur busa tipis yang lusuh, kasur bekas zaman ia masih menjadi mahasiswa dulu, tergeletak begitu saja di lantai ubin yang dingin. Tumpukan baju kerjanya tergeletak di atas kasur itu dengan berantakan. Andri berteriak memanggil nama Salsa, suaranya penuh amarah dan kepanikan. Ia berpikir rumahnya telah dirampok habis-habisan. Ia berlari keluar rumah dan mendapati Salsa sedang duduk tenang di kursi plastik murahan di teras, satu-satunya kursi yang tersisa. Salsa sedang menyesap teh hangat dari gelas plastik. Wajahnya tenang, kontras dengan wajah Andri yang pucat pasi dan berkeringat dingin. Andri membentak Salsa, bertanya kemana perginya semua barang-barang mereka. Ia menuduh Salsa teledor membiarkan maling masuk dan menguras isi rumah saat ia pergi bekerja. Ia mencaci maki Salsa, menyebutnya istri bodoh yang tidak bisa menjaga harta benda. Salsa meletakkan gelas plastiknya perlahan. Ia berdiri dan menatap Andri tepat di manik matanya. Dengan nada bicara yang santai namun menusuk, Salsa menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengingatkan Andri pada kesepakatan mereka semalam. Andri meminta pisah harta dan mengatakan bahwa uang Andri adalah untuk Andri, dan Salsa harus mengurus dirinya sendiri. Salsa berkata bahwa semua perabot yang hilang itu, mulai dari sofa, televisi, kulkas, hingga ranjang, adalah barang-barang yang dibeli menggunakan uang tabungan pribadi Salsa dan uang warisan dari almarhum ayahnya. Salsa memiliki semua kwitansi pembelian atas namanya sendiri. Karena Andri meminta pemisahan yang jelas, maka Salsa membawa semua barang miliknya pindah. Andri ternganga, mulutnya terkunci rapat. Ia mencoba mengingat-ingat, dan hatinya mencelos saat menyadari kebenaran ucapan istrinya. Selama ini gajinya memang hanya cukup untuk membayar cicilan mobil dan gaya hidupnya. Sementara untuk isi rumah, Salsa lah yang diam-diam membelinya sedikit demi sedikit agar rumah mereka nyaman. Salsa menunjuk ke arah kasur busa lusuh di dalam kamar. Ia berkata bahwa hanya kasur itulah yang dibeli menggunakan uang Andri 5 tahun lalu. Jadi, itulah satu-satunya aset Andri di rumah ini. Salsa juga memberitahu bahwa ia sudah menyewa apartemen untuk dirinya sendiri, dan barang-barangnya sudah dipindahkan ke sana. Salsa mengambil tas jinjingnya, lalu berjalan menuju pintu pagar di mana sebuah taksi online sudah menunggu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Salsa berbalik dan menatap Andri yang masih berdiri mematung di teras rumah kosong yang gelap. Salsa berucap selamat malam dan menyuruh Andri menikmati tidur di atas aset miliknya sendiri. Andri tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh. Malam itu, di dalam rumah yang besar namun kosong dan bergema,
Andri duduk bersimpuh di atas kasur busa tipisnya. Perutnya lapar, tapi tidak ada kompor untuk memasak dan tidak ada uang tunai di dompetnya, karena sudah habis untuk mentraktir Vivi. Dalam keheningan yang menyakitkan, untuk pertama kalinya, kesombongan Andri mulai retak, digantikan oleh rasa sepi yang mencekam. Pagi itu, Andri terbangun dengan rasa sakit yang menusuk di punggungnya. Kasur busa tipis peninggalan masa kuliahnya itu jelas sudah kehilangan daya pegasnya, membuat tubuhnya terasa remuk redam setelah semalaman tidur di atas lantai ubin yang dingin. Ia mengerjapkan mata, berharap pemandangan kamar kosong melompong ini hanyalah mimpi buruk. Namun, realitas menamparnya telak. Langit-langit kamar yang tinggi tanpa hiasan lampu gantung, dinding yang polos tanpa lukisan, dan ketiadaan lemari pakaian besar membuatnya sadar bahwa kejadian kemarin sore adalah nyata. Salsa benar-benar pergi dan membawa seluruh isi rumah. Andri mencoba bangkit, mengabaikan rasa lapar yang mulai menggerogoti perutnya, karena semalam ia tidak makan malam. Ia berjalan tertatih menuju kamar mandi, berniat membersihkan diri sebelum berangkat ke kantor. Ia memutar keran wastafel, berharap air dingin bisa membasuh kekacauan di kepalanya. Namun, tidak ada air yang keluar. Keran itu hanya mendesis pelan, mengeluarkan angin kosong, lalu mati total. Andri mengerutkan kening, mencoba memutar keran shower, hasilnya sama saja. Ia berpikir mungkin ada gangguan saluran air di kompleks perumahan ini. Dengan kesal, ia menekan saklar lampu kamar mandi karena ruangan itu agak gelap. Tidak ada cahaya. Lampu tidak menyala. Andri mulai panik. Ia berlari keluar kamar menuju saklar utama di ruang tengah, mencoba menyalakan lampu ruang tamu. Kipas angin gantung pun diam tak bergeming. Listrik di rumah itu mati total. Rasa gerah mulai menyergapnya, ditambah dengan kepanikan yang mulai merambat naik ke ulu hati. Ia segera mengambil ponselnya, mencari nomor layanan pelanggan PLN dan PDAM dengan tangan gemetar. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara operator menjawab. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Andri meluapkan amarahnya, bertanya mengapa listrik di rumahnya dipadamkan tanpa pemberitahuan. Ia mengaku sebagai pejabat perusahaan yang sibuk dan tidak punya waktu untuk urusan sepele seperti ini. Namun, jawaban operator di ujung telepon membuat Andri terdiam 1000 bahasa. Operator menjelaskan dengan tenang bahwa aliran listrik diputus karena adanya tunggakan tagihan selama 3 bulan berturut-turut yang belum dibayar. Andri terbelalak. Selama ini ia merasa selalu memberikan uang belanja pada Salsa, dan ia berasumsi uang itu sudah termasuk untuk membayar semua tagihan. Ternyata, uang yang ia berikan jauh dari cukup, dan Salsa lah yang selama ini menutupi kekurangan tagihan listrik dan air menggunakan uang pribadinya tanpa pernah mengeluh atau memberitahu Andri. Andri menutup telepon dengan lemas. Ia kemudian menelepon PDAM, dan jawabannya setali 3 uang. Tunggakan air juga sudah memasuki bulan ketiga. Untuk menyalakan kembali listrik dan air hari ini juga, ia harus melunasi semua tunggakan beserta denda keterlambatan dan biaya penyambungan ulang. Jumlahnya tidak sedikit. Andri mengecek saldo di mobile bankingnya. Angka yang tertera di layar membuatnya menelan ludah. Uangnya menipis karena kemarin ia baru saja membeli tas kulit mahal dan mentraktir Vivi makan siang mewah. Gajinya yang baru dengan nominal besar itu baru akan cair akhir bulan nanti. Dengan berat hati dan tangan gemetar, Andri mentransfer sisa tabungannya untuk melunasi tagihan-tagihan itu. Ia harus mandi dan menyetrika baju agar bisa ke kantor. Ia tidak mungkin datang ke kantor dengan bau badan dan pakaian kusut. Belum sempat Andri bernapas lega setelah membayar tagihan, terdengar ketukan keras di pintu depan. Andri berjalan gontai membukakan pintu. Di sana berdiri seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan wajah masam. Itu adalah Pak Kosim, pemilik rumah kontrakan yang mereka tempati. Andri tersenyum kaku, menyapa Pak Kosim dengan ramah yang dipaksakan. Namun, Pak Kosim tidak membalas senyuman itu. Ia langsung menagih uang sewa tahunan yang ternyata jatuh tempo tepat hari ini. Andri mengerutkan kening. Ia ingat betul bahwa ia selalu menyisihkan uang untuk membayar sewa rumah. Ia menyebutkan nominal yang biasa ia berikan pada Salsa untuk diserahkan pada Pak Kosim. Pak Kosim tertawa sinis mendengar nominal yang disebutkan Andri. Ia mengeluarkan buku catatan kumal dari sakunya dan menunjukkannya pada Andri. Ternyata, harga sewa rumah di kawasan elit ini 2 kali lipat dari jumlah yang Andri sebutkan. Selama 5 tahun ini, Andri hanya membayar setengah dari harga sewa yang sebenarnya. Sisanya, tentu saja Salsa yang melunasinya diam-diam. Salsa selalu mengatakan pada Andri bahwa ia pandai menawar harga sewa, padahal kenyataannya Salsa lah yang mensubsidi tempat tinggal mereka agar Andri bisa tinggal di rumah bagus tanpa merasa terbebani. Pak Kosim memberikan ultimatum, bayar lunas hari ini atau angkat kaki sekarang juga karena sudah ada penyewa lain yang antre.
Dunia Andri rasanya runtuh. Sisa uang di rekeningnya sudah habis untuk bayar listrik dan air. Ia tidak punya pilihan lain. Gengsinya terlalu tinggi untuk diusir seperti gelandangan. Andri akhirnya menelepon teman kantornya, meminjam uang dengan alasan dompetnya tertinggal. Ia berbohong demi menutupi aibnya. Setelah berhasil membayar Pak Kosim, Andri terduduk lemas di lantai ruang tamu yang kosong. Jam dinding tidak ada, tapi ia tahu ia sudah terlambat ke kantor. Perutnya berbunyi keras minta diisi. Ia pergi ke dapur, berharap menemukan sisa makanan. Nihil. Tidak ada beras, tidak ada mie instan, bahkan garam pun tidak ada. Salsa benar-benar membawa semuanya. Andri akhirnya berangkat kerja dengan perut kosong, mengandalkan air keran yang baru saja menyala untuk mengganjal rasa laparnya. Di dalam mobil, ia memukul setir dengan frustrasi, menyadari bahwa hidup tak berguna, yang ia tuduhkan pada Salsa ternyata adalah hidup yang disokong penuh oleh subsidi istrinya. Andri melangkah masuk ke lobi kantor dengan sisa-sisa kepercayaan diri yang ia kumpulkan susah payah. Ia berusaha menyembunyikan wajah lelah dan perut laparnya di balik senyum kaku yang ia lemparkan pada resepsionis. Jas yang ia kenakan sedikit kusut di bagian punggung, karena ia menyetrikanya dengan terburu-buru di atas lantai beralaskan kain sarung tadi pagi. Namun, ia merasa orang-orang tidak akan menyadarinya. Di kantor ini, ia adalah manajer baru, sang bintang yang sedang naik daun. Andri berusaha menepis bayangan rumah kosong dan tagihan yang mencekik. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia baik-baik saja, bahkan lebih baik tanpa Salsa. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah lelaki mandiri yang sukses. Saat jam makan siang tiba, Andri melihat Vivi sedang merapikan meja kerjanya. Vivi hari ini tampil memukau dengan pakaian kerja yang modis, sangat kontras dengan penampilan Salsa yang sederhana dan tertutup. Andri menghampiri meja Vivi, memasang gaya paling menawan yang ia bisa. Dengan suara dibuat sehalus mungkin, ia mengajak Vivi makan siang di sebuah restoran fine dining yang terletak tak jauh dari kantor. Restoran itu adalah tempat favorit Andri dan Salsa dulu merayakan momen-momen spesial. Andri memilih tempat itu karena ia ingin pamer, sekaligus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih mampu menikmati kemewahan. Vivi, yang memang menyukai gaya hidup high-end, menyambut ajakan itu dengan antusias. Matanya berbinar, seolah melihat tambang emas berjalan dalam diri Andri. Mereka tiba di restoran tersebut. Pelayan menyambut Andri dengan ramah, menyebut namanya dengan hormat karena Andri memang pelanggan tetap. Andri merasa bangga, ia melirik Vivi yang tampak terkesan dengan pelayanan VIP yang mereka terima. Mereka duduk di meja dekat jendela dengan pemandangan kota yang indah. Vivi memesan menu-menu paling mahal tanpa ragu, steak daging impor kualitas terbaik, hidangan pembuka seafood, dan minuman jus buah tropis yang harganya setara dengan uang makan Andri selama 3 hari di warteg. Andri hanya tersenyum mengiyakan, meski dalam hati ia mulai berhitung cemas. Ia ingat limit kartu kreditnya masih cukup, jadi ia mencoba tenang. Ia ingin Vivi melihatnya sebagai sosok pria yang royal dan mapan, bukan suami yang baru saja ditinggal istri dan bangkrut. Sepanjang makan siang, Andri terus membual tentang proyek-proyek besar yang akan ia tangani dan rencana liburan ke luar negeri akhir tahun nanti. Vivi mendengarkan dengan tatapan memuja, sesekali memuji kecerdasan dan kesuksesan Andri. Pujian-pujian itu bagaikan air sejuk di tengah gurun pasir bagi ego Andri yang sedang terluka. Ia merasa menjadi laki-laki seutuhnya di depan Vivi. Andri melupakan sejenak bahwa di rumahnya tidak ada kasur yang layak, dan ia berhutang pada teman kantornya. Saat itu, yang ada hanyalah fantasi bahwa ia adalah raja dunia. Makanan terasa sangat lezat, dan tawa Vivi terdengar seperti musik di telinganya. Tibalah saat yang paling mendebarkan, pembayaran. Seorang pelayan datang membawa buku tagihan tertutup. Andri membukanya sedikit, angkanya fantastis, tapi ia tetap mempertahankan wajah tenangnya. Dengan gerakan elegan yang sudah ia latih, Andri mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya dan meletakkannya di atas nampan kecil. Pelayan itu membungkuk hormat dan membawanya pergi. Andri kembali melanjutkan obrolannya dengan Vivi, membahas tentang betapa borosnya mantan istrinya dulu, sebuah kebohongan yang ia ciptakan untuk menutupi rasa bersalahnya. Vivi menanggapi dengan simpati yang dibuat-buat, mengatakan bahwa Andri pantas mendapatkan wanita yang lebih mengerti gaya hidupnya. 5 menit berlalu, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak sedikit canggung. Ia berbisik pelan pada Andri, mengatakan bahwa kartu tersebut tidak bisa digunakan alias Declinet. Andri terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tertawa kecil, berkata pada Vivi bahwa mungkin ada gangguan sistem ban. Ia mengeluarkan kartu kredit keduanya, kartu cadangan yang jarang ia pakai. Pelayan itu kembali membawanya. Andri mulai berkeringat dingin.
Kakinya di bawah meja bergerak-gerak gelisah. Vivi mulai memandangnya dengan tatapan bertanya, senyum di wajah wanitanya sedikit memudar. Tidak lama kemudian, pelayan itu datang lagi, kali ini didampingi oleh manajer restoran. Sang manajer, yang juga mengenal Andri, berbicara dengan nada sopan namun cukup keras hingga bisa didengar oleh Vivi. Ia menjelaskan bahwa kedua kartu tersebut ditolak oleh sistem. Andri mulai panik dan marah, ia hendak memaki sistem restoran yang menurutnya rusak. Namun, manajer itu dengan tenang menyela. Ia menjelaskan bahwa selama ini, kartu kredit Andri adalah kartu tambahan, supplementary card, yang induknya terhubung dengan rekening utama Ibu Salsa. Tadi pagi, pihak bank mengonfirmasi bahwa pemegang kartu utama, yaitu Ibu Salsa, telah memblokir semua akses kartu tambahan dan memutus sambungan pembayaran otomatis untuk membersih restoran tersebut. Wajah Andri memerah padam, rasanya seperti ditampar di depan umum. Darahnya berdesir hebat menahan malu. Ia menoleh ke arah Vivi, berharap mendapat dukungan. Namun, ekspresi Vivi telah berubah total. Tatapan memuja itu lenyap, digantikan oleh tatapan ilfeel dan merendahkan. Vivi mendengus kesal, menyadari bahwa pria di depannya ternyata tidak memiliki kuasa finansial sendiri. Tanpa berkata apa-apa, Vivi membuka tasnya, mengeluarkan uang tunai untuk membayar bagian makanannya sendiri, lalu berdiri. Ia berkata dengan ketus bahwa ia harus segera kembali ke kantor, karena ada urusan mendadak. Vivi pergi meninggalkan Andri begitu saja tanpa menoleh lagi. Andri tertinggal sendirian di meja itu, menjadi tontonan pelayan dan pengunjung lain. Ia tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar sisa tagihan. Dengan harga diri yang hancur lebur, Andri terpaksa meninggalkan jam tangan mahalnya, satu-satunya barang bermerek yang tersisa, sebagai jaminan di kasir. Ia berjalan keluar dari restoran dengan langkah gontai. Matahari siang itu terasa sangat terik, membakar kulitnya, namun hatinya terasa beku. Ia baru saja menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini, mulai dari kartu kredit hingga status VIP di restoran, semuanya adalah fasilitas yang disediakan oleh Salsa. Tanpa Salsa, ia hanyalah seseorang yang tidak bisa membayar makan siangnya sendiri. Topeng kemewahannya telah retak, menampakkan wajah aslinya yang rapuh. Hari-hari Andri kini dipenuhi dengan kecemasan yang mencekik. Rumah kontrakan mewah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi gua kosong yang dingin dan menyedihkan. Tanpa perabotan, suara sekecil apapun akan memantul di dinding, menciptakan gema kesepian yang menyayat hati. Sepulang dari insiden memalukan di restoran, Andri hanya bisa makan roti tawar tanpa selai untuk makan malam. Ia duduk bersila di lantai ruang tamu yang keras, meratapi nasibnya sambil menatap layar ponselnya yang sepi. Tidak ada pesan masuk dari Vivi. Wanita itu benar-benar menghilang setelah tahu kartu kredit Andri ditolak. Rasa malu dan marah bercampur aduk di dada Andri, namun ia masih berusaha menyangkal kenyataan bahwa hidupnya sedang menuju kehancuran. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kemunduran sementara, dan begitu gaji pertamanya sebagai kepala cabang cair, ia akan membeli semua perabot baru dan membungkam mulut semua orang. Keesokan sorenya, saat Andri baru saja pulang kerja dengan tubuh lelah dan pikiran kusut, sebuah taksi berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Andri mengintip dari jendela, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sosok wanita tua dengan tubuh gempal turun dari taksi, sambil membawa 2 tas besar, dan sebuah kardus yang diikat tali rafia. Itu adalah Ibu Ratmi, ibunya yang datang jauh-jauh dari kampung. Andri menepuk jidatnya dengan keras. Ia benar-benar lupa bahwa ibunya memang berencana berkunjung bulan ini untuk merayakan promosi jabatannya. Seharusnya, Salsa yang mengatur penjemputan dan menyiapkan kamar tamu, tapi sekarang Salsa sudah tidak ada. Andri panik setengah mati. Bagaimana ia harus menjelaskan keadaan rumah yang kosong melompong ini kepada ibunya yang cerewet dan penuntut itu? Andri berlari keluar memaksakan senyum di wajahnya. Ia menyambut tangan ibunya dan menciumnya, berusaha terlihat seperti anak yang berbakti. Ibu Ratmi langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Ia bertanya kenapa tidak ada yang menjemputnya di terminal, kenapa telepon Andri susah dihubungi, dan kenapa rumah tampak sepi sekali. Andri beralasan sibuk rapat dan baterai ponselnya habis. Ia segera membayar ongkos taksi ibunya dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya, lalu mengangkat barang-barang bawaan ibunya masuk ke dalam rumah. Saat Ibu Ratmi melangkah masuk ke ruang tamu, langkah kakinya terhenti mendadak. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan bingung bercampur ngeri. Mulutnya menganga lebar melihat lantai yang bersih tanpa karpet, dinding tanpa hiasan, dan ketiadaan sofa empuk yang biasa ia duduki saat berkunjung. Ibu Ratmi berteriak kaget, bertanya apa yang terjadi dengan rumah anaknya. Ia menuduh rumah itu baru saja dirampok. Andri, yang sudah menyiapkan kebohongan di kepalanya, menjawab dengan gugup.
Ia berkata bahwa mereka sedang merenovasi interior rumah. Ia berbohong bahwa ia dan Salsa ingin mengganti suasana dengan gaya minimalis modern, jadi semua perabot lama dijual dan mereka sedang menunggu perabot baru yang diimpor dari luar negeri. Ibu Ratmi tampak skeptis. Namun karena ia sangat memuja anaknya, ia mencoba mempercayai alasan itu. Ia berjalan berkeliling mencari tempat duduk, tapi tidak ada satupun kursi. Akhirnya, dengan bersungut-sungut, Ibu Ratmi duduk melese di lantai, mengeluhkan pinggangnya yang sakit setelah perjalanan jauh. Ia bertanya di mana Salsa, kenapa menantunya itu tidak menyambutnya dengan minuman dingin dan camilan. Andri beralasan Salsa sedang pergi ke rumah orang tuanya untuk urusan mendadak. Mendengar nama Salsa, wajah Ibu Ratmi langsung berubah masam. Ia mulai mencela menantunya itu. Ibu Ratmi berkata bahwa Salsa adalah istri yang tidak tahu diri, berani-beraninya pergi keluyuran saat mertuanya datang. Ia terus mengoceh tentang betapa tidak beruntungnya Andri mendapatkan istri, seperti Salsa yang menurutnya tidak bisa melayani suami dengan baik. Andri hanya diam mendengarkan, hatinya terasa perih. Dulu, ia akan mengangguk setuju dengan ucapan ibunya. Tapi sekarang, di rumah kosong ini, kata-kata ibunya terdengar seperti ironi yang menampar wajahnya. Salsa lah yang dulu selalu menyiapkan kamar tamu dengan spray wangi, memasak makanan kesukaan Ibu Ratmi, dan memijat kaki ibunya tanpa diminta. Sekarang, tidak ada air dingin, tidak ada makanan, dan tidak ada kasur empuk untuk ibunya. Konflik memanas ketika Ibu Ratmi mulai menagih uang bulanan. Ia berkata dengan nada tinggi bahwa bulan ini transferan uang dari Andri belum masuk rekeningnya. Ia membutuhkan uang itu untuk membetulkan atap rumah di kampung, dan membeli perhiasan baru untuk kondangan. Andri mengerutkan kening. Ia ingat betul bahwa ia sudah mengatur transfer otomatis sebesar 1 juta rupiah setiap bulan untuk ibunya, dan ia yakin transfer itu sudah berjalan lancar. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia sudah mengirim uangnya seperti biasa. Namun, Ibu Ratmi justru marah besar. Ia melempar tas tangannya ke lantai dan berteriak bahwa Andri sudah berubah menjadi pelit sejak naik jabatan. Ibu Ratmi berkata bahwa biasanya ia menerima 4 juta rupiah setiap bulan, bukan 1 juta. Ia menuduh Andri memotong jatah orang tua demi memuaskan gaya hidup istrinya. Andri ternganga kaget. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa selama 5 tahun bekerja, ia hanya pernah mengirimkan 1 juta rupiah per bulan dari rekening gajinya. Ia tidak pernah mengirim 4 juta. Ibu Ratmi bersikeras, ia bahkan menunjukkan buku tabungannya. Di sana tertera mutasi rekening setiap bulan sebesar 4 juta rupiah dengan keterangan, dari anakku sayang. Andri merebut buku tabungan itu dan memeriksanya dengan teliti. Tanggal transfernya sama dengan tanggal gajian Andri. Tapi nominalnya berbeda jauh. Andri merasa pusing. Ia mencoba mencerna apa yang terjadi. Perlahan, kebenaran mulai terkuak di benaknya. Selama ini, Salsa lah yang menambahkan 3 juta rupiah setiap bulan ke rekening ibunya tanpa memberitahu Andri. Salsa mengirimkan uang pribadinya, namun mengatasnamakan Andri agar Andri terlihat sebagai anak yang sangat sukses dan berbakti di mata ibunya. Salsa menutupi kekurangan pemberian Andri agar martabat suaminya terjaga. Andri terduduk lemas di lantai. Kakinya terasa tidak bertulang. Ia menyadari betapa besarnya pengorbanan Salsa yang selama ini ia sia-siakan. Istrinya tidak pernah meminta pujian. Tidak pernah mengungkit bahwa uang yang dikirim ke mertua sebagian besar adalah uangnya. Salsa membiarkan Andri mendapatkan semua pujian dan doa dari ibunya. Sementara Salsa rela dimaki dan dianggap menantu yang tidak berguna. Rasa sesal menghantam dada Andri dengan kekuatan penuh. Ia melihat ibunya yang masih terus memaki Salsa, menyebut Salsa sebagai wanita boros yang menghabiskan uang Andri, sehingga Andri tidak bisa memberi 4 juta lagi. Andri ingin berteriak membela Salsa, ingin mengatakan bahwa Salsa lah pahlawan sebenarnya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Gengsinya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia tidak mampu membiayai ibunya sendiri. Malam itu, suasana di rumah kontrakan itu benar-benar neraka. Andri tidak punya uang untuk membelikan makanan enak. Ia terpaksa memasak mie instan yang ia beli di warung tetangga dengan cara berhutang. Ibu Ratmi menolak makan mie instan. Ia merasa dihina. Ia menangis meraung-raung, mengatakan bahwa anaknya sudah durhaka, memberinya makan sampah padahal jabatannya tinggi. Andri hanya bisa menunduk, diam 1000 bahasa. Saat jam tidur tiba, masalah baru muncul. Tidak ada kasur tamu. Kasur busa tipis milik Andri di kamar utama terlalu sempit untuk berdua, dan tidak pantas ibunya tidur dengan anak laki-laki dewasa. Akhirnya, Andri mengalah. Ia memberikan kasur busa tipisnya kepada ibunya, sementara ia sendiri tidur di lantai keras beralaskan tumpukan kardus bekas. Di tengah malam yang sunyi, diiringi suara dengkuran ibunya yang kelelahan, Andri menatap langit-langit kamar yang gelap.
Badannya sakit semua, perutnya perih, dan hatinya hancur. Ia mendengar ibunya mengigau, memanggil nama tetangga di kampung, membanggakan kesuksesan Andri yang katanya bisa membelikan apa saja. Air mata Andri menetes untuk pertama kalinya. Ia sadar, kesuksesan yang ia banggakan hanyalah ilusi. Tanpa manajemen keuangan Salsa, tanpa subsidi diam-diam dari istrinya, ia hanyalah seorang pria bergaji pas-pasan yang bahkan tidak sanggup membelikan kasur layak untuk ibunya sendiri. Ia telah mengusir wanita yang menopang hidupnya, dan sekarang fondasi hidupnya runtuh menimpa dirinya sendiri. Pagi harinya, Andri berangkat ke kantor dengan kondisi yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Matanya bengkak kurang tidur, punggungnya terasa kaku seperti papan kayu, dan kemejanya terlihat kusut karena ia tidak sempat menyetrikanya dengan benar. Ia meninggalkan ibunya di rumah dengan janji palsu, bahwa ia akan pulang membawa uang banyak dan makanan enak nanti sore. Di perjalanan, pikirannya kacau balau. Ia harus menghadapi pertemuan penting dengan Pak Herman, salah satu klien terbesar perusahaan. Proyek dengan Pak Herman adalah kunci dari target tahunan cabang yang ia pimpin. Andri mencoba mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia berkata dalam hati bahwa ia adalah manajer yang hebat, ia pasti bisa mengatasi ini. Bukankah selama ini proyek-proyeknya selalu berhasil? Ia yakin kemampuannya Melobi akan menyelamatkannya hari ini. Sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa staf berbisik-bisik saat melihat penampilannya yang kurang prima, namun Andri mengabaikannya. Ia langsung masuk ruangannya, meminta Vivi menyiapkan berkas presentasi untuk Pak Herman. Vivi masuk ke ruangan Andri dengan wajah dingin, tanpa senyum genit yang biasa ia berikan. Ia meletakkan tumpukan berkas di meja dengan kasar. Andri mencoba bersikap ramah, namun Vivi hanya menjawab seperlunya dan segera keluar. Andri membuka berkas tersebut dan mulai membacanya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia melihat deretan angka, grafik analisis pasar, dan istilah-istilah teknis yang terasa asing. Dulu, setiap kali ada presentasi besar, Salsa selalu membantunya mempelajari materi di rumah. Salsa akan merangkum poin-poin penting, menjelaskan celah risiko, bahkan memberi masukan strategi negosiasi. Andri baru sadar, selama ini ia hanya tampil sebagai wajah di depan klien. Sementara, otak di balik strategi itu adalah istrinya. Jam 10 tepat, Pak Herman datang bersama timnya. Pria parubaya itu memiliki aura wibawa yang kuat. Mereka duduk di ruang rapat yang dingin. Andri berdiri di depan, mencoba mempresentasikan proposal kerjasama perpanjangan kontrak. Ia berbicara dengan gaya orator yang meyakinkan, menggunakan kata-kata manis dan janji-janji keuntungan besar. Namun, saat sesi tanya-jawab dimulai, topeng Andri mulai retak. Pak Herman mengajukan pertanyaan spesifik tentang mitigasi risiko fluktuasi pasar dan dampak regulasi baru terhadap rantai pasok mereka. Andri terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Ia mencoba menjawab berputar-putar dengan kalimat normatif yang kosong. Pak Herman mengerutkan kening, tidak puas dengan jawaban dangkal itu. Pak Herman kemudian menanyakan tentang analisis kuartal ketiga yang biasanya dilampirkan dalam proposal Andri. Pak Herman berkata bahwa analisis itulah yang membuatnya bertahan menjadi klien setia, karena ketajaman prediksi dan solusinya yang brilian. Andri bingung. Ia tidak pernah membuat analisis semacam itu secara sadar. Ia ingat Salsa sering menyisipkan beberapa lembar kertas tambahan di tas kerjanya sebelum rapat penting. Berkata itu adalah catatan kecil untuk Andri baca. Ternyata, catatan kecil, itulah yang selama ini menjadi kunci kesuksesan Andri. Tanpa catatan dari Salsa, proposal Andri hanyalah tumpukan kertas standar yang membosankan dan tidak memiliki nilai tambah. Andri tergagap, mengatakan bahwa timnya lupa melampirkannya. Pak Herman menatap Andri dengan tajam, tatapan yang seolah menelanjangi ketidakmampuan Andri. Pria tua itu menutup map proposal di hadapannya dengan suara keras yang membuat seisi ruangan terlonjak. Ia berkata dengan suara berat bahwa ia sangat kecewa. Pak Herman mengungkapkan sebuah fakta yang membuat darah Andri membeku. Ia berkata bahwa ia mengenal ayah Salsa. Ia tahu latar belakang pendidikan Salsa yang merupakan lulusan terbaik manajemen bisnis. Selama ini, Pak Herman bersedia bekerja sama dengan Andri bukan karena Andri hebat, melainkan karena ia melihat sentuhan tangan dingin Salsa dalam setiap strategi yang Andri tawarkan. Pak Herman tahu bahwa di balik presentasi Andri, ada pemikiran cerdas Salsa. Ia menghargai Andri sebagai suami Salsa. Namun, Pak Herman melanjutkan, ia mendengar kabar bahwa Andri telah memperlakukan Salsa dengan buruk dan bahkan mengusirnya. Pak Herman berkata bahwa ia adalah pebisnis yang memegang teguh etika dan kepercayaan. Jika Andri bisa mengkhianati orang yang paling mendukungnya di rumah,
bagaimana Pak Herman bisa percaya Andri tidak akan mengkhianati rekan bisnisnya? Kalimat itu menohok ulu hati Andri. Pak Herman berdiri, merapikan jasnya, dan menyatakan bahwa ia membatalkan semua rencana perpanjangan kontrak. Ia akan menarik investasinya dan pindah ke kompetitor. Pak Herman meninggalkan ruang rapat tanpa menjabat tangan Andri, diikuti oleh timnya. Andri berdiri mematung di depan layar proyektor yang masih menyala, sementara staf-stafnya menatapnya dengan pandangan menyalahkan. Belum sempat Andri memproses kegagalannya, interkom di ruang rapat berbunyi. Suara sekretaris bos besar terdengar, memanggil Andri untuk segera menghadap Pak Gunawan, CEO perusahaan. Andri berjalan menuju ruangan bos dengan langkah seret, seperti terpidana mati yang menuju tiang gantungan. Di dalam ruangan, Pak Gunawan sudah menunggunya dengan wajah merah padam karena amarah. Rupanya Pak Herman sudah menelepon Pak Gunawan dan memberitahu alasan pembatalan kontrak. Pak Gunawan memaki Andri habis-habisan. Ia menyebut Andri tidak kompeten, ceroboh, dan telah merugikan perusahaan miliaran rupiah karena hilangnya klien utama. Pak Gunawan melempar berkas laporan kinerja bulanan ke arah Andri. Pak Gunawan membongkar fakta lain yang lebih menyakitkan. Ia menunjukkan bahwa grafik kinerja Andri sebenarnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung menurun dalam hal teknis. Satu-satunya alasan Andri dipromosikan adalah karena testimoni positif dari klien-klien besar seperti Pak Herman yang merasa nyaman dengan pendekatan Andri. Sekarang, terbukti bahwa kenyamanan itu bukan berasal dari Andri, melainkan dari konsultan bayangan yang ada di belakangnya. Pak Gunawan memberikan peringatan keras pertama dan terakhir. Andri diberi waktu 1 bulan untuk mengembalikan klien tersebut atau memperbaiki kinerjanya secara drastis. Jika gagal, Andri akan ditendang keluar. Andri keluar dari ruangan bos dengan lutut gemetar. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia kembali ke mejanya dan melihat tumpukan pekerjaan yang semakin menggunung. Ia mencoba mengerjakannya, tapi otaknya buntu. Ia tidak mengerti cara menyusun strategi yang rumit tanpa diskusi dengan Salsa. Ia mencoba menelepon Salsa, berharap bisa membujuk istrinya untuk membantu sekali lagi demi karirnya. Namun, nomor Salsa tidak aktif. Andri beralih melihat ke arah meja Vivi, berharap mendapat sedikit penghiburan. Namun, ia melihat Vivi sedang asyik menelepon seseorang dengan suara pelan sambil tertawa-tawa. Saat mata mereka bertemu, Vivi membuang muka dengan cepat. Andri tidak tahu, Vivi sedang berbicara dengan pihak kompetitor, membocorkan informasi tentang kegagalan Andri mempertahankan klien besar. Vivi sedang menyiapkan skoci penyelamat untuk dirinya sendiri, bersiap melompat dari kapal Andri yang sedang karam. Sore itu, Andri duduk sendirian di kubikelnya saat lampu kantor mulai dipadamkan, menyadari bahwa tanpa Salsa, ia bukan siapa-siapa. Karir yang ia bangun di atas kesombongan kini, mulai runtuh menimpa kepalanya sendiri. Tekanan hidup semakin menghimpit leher Andri hari demi hari. Di rumah yang kosong dan gemas suara ibunya yang terus mengeluh bagaikan teror mental yang tak berkesudahan. Ibu Ratmi tidak henti-hentinya membandingkan nasibnya sekarang dengan kehidupan nyamannya di kampung dulu. Ia menuntut dibelikan kasur baru, televisi baru, dan makanan yang layak, seolah-olah Andri memiliki pohon uang di halaman belakang. Setiap kali Andri mencoba menjelaskan bahwa ia sedang kesulitan keuangan, ibunya akan meledak marah, menuduh Andri menyembunyikan uang untuk istri barunya atau perempuan lain. Padahal, boro-boro perempuan lain, untuk makan dirinya sendiri saja Andri harus memutar otak. Gaji pertamanya sebagai kepala cabang belum juga turun, dan sisa uang pinjaman dari teman kantor sudah menipis. Dalam keputusasaan itu, sebuah ide licik tumbuh di benak Andri, ide yang dipupuk oleh bisikan ibunya yang merasa tidak terima. Ibu Ratmi, dengan logika sederhananya yang didorong oleh keserakahan, menyarankan Andri untuk menggugat cerai Salsa dan menuntut pembagian harta Gonogini. Menurut Ibu Ratmi, selama 5 tahun menikah, semua barang yang ada di rumah itu, termasuk perabotan mewah yang dibawa kabur Salsa, adalah harta bersama. Tidak peduli siapa yang membelinya, dalam pernikahan itu adalah milik berdua. Ibu Ratmi meyakinkan Andri bahwa ia berhak atas setengah dari nilai aset-aset tersebut, termasuk tabungan Salsa yang konon katanya banyak itu. Andri yang sedang gelap mata langsung menyambar ide tersebut. Ia merasa ini adalah jalan keluar instan dari kemiskinannya. Ia membayangkan jika ia bisa mendapatkan separuh dari kekayaan Salsa, ia bisa melunasi hutang-hutangnya, membeli perabotan baru untuk ibunya, dan kembali hidup mewah. Tanpa pikir panjang, dan dengan sisa uang terakhirnya, Andri menyewa seorang pengacara murah yang ia temukan iklannya di pinggir jalan untuk mengurus gugatan cerai dan tuntutan harta. Hari persidangan mediasi pun tiba. Andri mengenakan setelan jas terbaiknya yang kini mulai terlihat agak lusuh, karena ia harus mencucinya sendiri dengan tangan. Ia berusaha tampil percaya diri,
membusungkan dadanya saat melangkah masuk ke gedung pengadilan agama. Di benaknya, ia sudah merangkai narasi bahwa ia adalah suami yang dizalimi, suami yang ditinggalkan istri yang membawa kabur seluruh isi rumah. Ia duduk di ruang tunggu dengan kaki menyilang angkuh, mengabaikan tatapan iba dari orang-orang di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Salsa datang. Penampilan Salsa membuat napas Andri tercekat. Wanita itu terlihat jauh lebih bersinar daripada saat masih bersamanya. Salsa mengenakan pakaian kerja yang elegan namun sopan, wajahnya cerah dan tenang. Ia tidak datang sendiri. Di sampingnya berjalan seorang pria tegap, berwajah tegas namun santun. Itu adalah Danu, teman masa kecil Salsa yang kini menjadi pengacara ternama di ibu kota. Melihat Danu, nyali Andri sedikit menciut, namun keserakahannya kembali membakar semangatnya. Di dalam ruang mediasi, suasana terasa tegang dan dingin. Andri, melalui pengacaranya yang gagap dan kurang persiapan, menyampaikan tuntutannya dengan berapi-api. Ia menuntut pembagian harta gonogini yang mencakup nilai seluruh perabotan rumah tangga yang dibawa Salsa, setengah dari tabungan di rekening Salsa, serta kepemilikan atas mobil yang biasa dipakai Andri bekerja. Andri berargumen bahwa sebagai kepala keluarga, ia memiliki andil dalam akumulasi harta tersebut, meskipun secara teknis Salsa yang membelinya. Andri bahkan dengan tidak tahu malu mengklaim bahwa rumah kontrakan mewah yang mereka tempati seharusnya diperhitungkan nilai sewanya sebagai aset bersama yang harus diganti rugi oleh Salsa, karena Salsa pergi begitu saja. Ia merasa di atas angin, yakin hakim mediator akan berpihak padanya. Salsa mendengarkan semua tuntutan itu tanpa ekspresi. Ia duduk tenang dengan tangan terlipat di pangkuan, sesekali melirik Danu yang juga tampak santai. Ketika giliran pihak Salsa berbicara, Danu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Dengan gerakan perlahan dan penuh wibawa, Danu meletakkan map itu di atas meja. Danu mulai berbicara dengan suara bariton yang jelas dan tegas, mematahkan satu persatu argumen Andri dengan bukti tertulis yang tak terbantahkan. Danu menjelaskan fakta hukum yang membuat wajah Andri perlahan berubah pucat pasi. Pertama, mengenai rumah tempat tinggal mereka. Danu menunjukkan sertifikat kepemilikan dan surat perjanjian sewa. Rumah mewah itu ternyata bukan milik perorangan yang disewa lepas, melainkan aset properti milik PT Arisanti Group, perusahaan keluarga besar Salsa. Selama 5 tahun ini, status Andri di sana hanyalah penyewa bersubsidi. Lebih mengejutkan lagi, Danu menunjukkan catatan tunggakan sewa. Ternyata, dalam perjanjian sewa yang asli, harga sewanya jauh lebih tinggi dari yang Andri bayarkan. Selisih harga itu selama ini ditutupi oleh Salsa sebagai tunjangan istri. Namun, karena Andri menuntut perhitungan harta secara profesional, maka subsidi itu dianggap batal. Secara hukum, Andri justru memiliki hutang tunggakan sewa kepada perusahaan keluarga Salsa sebesar ratusan juta rupiah, karena ia hanya membayar sebagian kecil dari kewajiban sebenarnya selama 5 tahun. Andri terbelalak, keringat dingin mulai mengucur deras di punggungnya. Belum selesai sampai di situ, Danu beralih ke masalah mobil. Mobil sedan yang selama ini dibanggakan Andri dan dianggap sebagai simbol kesuksesannya, ternyata bukan atas nama pribadi Andri maupun Salsa. Mobil itu adalah aset inventaris kantor cabang dari salah satu anak perusahaan keluarga Salsa yang dipinjam pakaikan kepada Andri atas rekomendasi Salsa dulu. Danu menyodorkan surat penarikan aset kendaraan. Karena Andri dan Salsa sedang dalam proses perceraian, maka fasilitas pinjam pakai itu dicabut. Andri dituduh menggelapkan aset perusahaan jika tidak mengembalikan mobil itu hari itu juga. Terakhir, mengenai perabotan dan tabungan. Danu menunjukkan bukti transfer dan nota pembelian yang sah. Semua uang yang digunakan untuk membeli perabotan berasal dari rekening pribadi Salsa, yang merupakan hasil warisan dan dividen saham keluarganya, yang secara hukum agama dan negara, adalah harta bawaan istri dan tidak bisa digugat sebagai harta gonogini. Justru sebaliknya, Danu menunjukkan rekapitulasi pengeluaran rumah tangga. Selama menikah, Andri tidak pernah memberikan nafkah yang layak sesuai standar kelayakan hidup mereka, sehingga Salsa lah yang menutupi kebutuhan pokok. Jika Andri bersikeras menuntut hitung-hitungan, maka Salsa akan menuntut balik penggantian nafkah terutang selama 5 tahun. Ruangan mediasi itu hening seketika. Andri merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya runtuh. Tuntutannya untuk mendapatkan uang justru berbalik, menjadi ancaman hutang raksasa yang tidak mungkin sanggup ia bayar seumur hidup. Pengacara murah sewaan Andri hanya bisa diam 1000 bahasa, sibuk membolak-balik kertas tanpa tahu harus membela apa. Andri menatap Salsa, berharap menemukan sedikit belas kasihan di mata wanita yang pernah ia cintai itu. Namun, tatapan Salsa kosong, seperti menatap orang asing yang tidak berarti. Salsa akhirnya angkat bicara dengan suara pelan namun menusuk. Ia berkata bahwa ia bersedia memutihkan semua hutang sewa dan nafkah terutang itu, dengan satu syarat,
Andri harus menandatangani surat persetujuan cerai tanpa tuntutan harta sepeser pun saat ini juga, dan keluar dari kehidupan Salsa selamanya. Andri gemetar hebat. Tangannya yang memegang pena terasa licin oleh keringat. Ia tidak punya pilihan lain. Jika ia lanjut menuntut, ia akan bangkrut total dan mungkin dipenjara karena hutang perdata. Dengan harga diri yang hancur lebur menjadi debu, Andri menandatangani berkas perceraian itu. Ia melepaskan semua haknya. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai, tanpa mobil, tanpa uang, dan tanpa harapan. Di luar gedung, matahari bersinar terik, namun dunia Andri terasa gelap gulita. Ia harus pulang naik angkutan umum, kembali ke rumah kosong untuk menghadapi amukan ibunya yang pasti akan kecewa berat, karena mimpi mendapatkan harta gonogini telah musnah. Pasca sidang mediasi yang menghancurkan itu, kehidupan Andri berubah menjadi neraka dunia. Mobil dinasnya sudah ditarik oleh pihak leasing rekanan Salsa, memaksanya pergi ke kantor menggunakan ojek online atau angkutan umum yang penuh sesak. Setiap pagi ia harus berdesak-desakan dengan keringat dan debu jalanan, membuat penampilannya semakin kusam saat tiba di kantor. Di rumah, Ibu Ratmi semakin menjadi-jadi. Setelah tahu Andri gagal mendapatkan harta gonogini dan justru kehilangan mobil, ibunya setiap hari memaki Andri sebagai anak bodoh dan tidak berguna. Tekanan mental ini membuat kinerja Andri di kantor terjun bebas. Ia tidak bisa fokus bekerja, sering melamun, dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang fatal. Di tengah kekalutan itu, Vivi kembali mendekat. Namun kali ini bukan dengan rayuan asmara, melainkan dengan bisikan ular yang berbisa. Vivi, yang sebenarnya sudah tahu kondisi Andri namun memiliki agenda jahat tersendiri, memanfaatkan keputusasaan Andri. Suatu sore, saat Andri sedang pusing memikirkan tagihan kartu kredit yang sudah jatuh tempo dan ancaman debt collector, Vivi masuk ruangannya membawa tumpukan faktur vendor. Vivi menutup pintu ruangan dan duduk di tepi meja Andri, menatapnya dengan pandangan penuh arti. Vivi berkata bahwa ia tahu Andri sedang butuh uang cepat. Ia menawarkan sebuah solusi yang katanya biasa dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Vivi menyodorkan sebuah faktur pembayaran untuk vendor percetakan dan pengadaan alat tulis kantor. Ia menjelaskan skemanya dengan lancar. Mereka hanya perlu melakukan markup atau penggelembungan harga pada faktur tersebut. Vivi mengaku punya kenalan di pihak vendor yang bisa diajak kerjasama untuk membuat kwitansi palsu. Selisih uangnya bisa mereka bagi dua. Vivi meyakinkan Andri bahwa ini adalah hal yang sangat aman dan rutin dilakukan. Tidak akan ada yang memeriksa sedetail itu karena nominalnya tidak terlalu mencolok. Hanya puluhan juta rupiah, angka yang kecil bagi perusahaan namun besar bagi kantong pribadi Andri saat ini. Andri awalnya ragu. Hati kecilnya berteriak menolak, karena ia tahu itu adalah tindakan kriminal korupsi. Namun, bayangan wajah marah ibunya, dering telepon debt collector yang menerornya setiap jam, dan rasa lapar yang mulai akrab dengan perutnya, mematikan logika sehatnya. Andri menatap Vivi, mencari kepastian. Vivi tersenyum manis, senyum yang menjanjikan keselamatan semu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Andri menandatangani persetujuan pembayaran fiktif tersebut. Ia merasa seperti menjual jiwanya pada iblis demi segenggam uang. Beberapa hari kemudian, uang haram itu cair. Andri mendapatkan bagiannya. Untuk sesaat, ia merasa bisa bernapas. Ia melunasi sebagian hutang kartu kreditnya dan membelikan makanan enak untuk ibunya, membuat Ibu Ratmi berhenti marah-marah untuk sementara waktu. Andri merasa ia telah lolos dari lubang jarum, tidak menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam perangkap tikus yang mematikan. 2 minggu berlalu dengan tenang, sampai suatu pagi yang kelabu. Andri baru saja sampai di kantor ketika ia merasakan atmosfer yang berbeda. Suasana kantor hening mencekam, para staf duduk kaku di meja masing-masing, tidak ada yang berani berbicara. Vivi tidak ada di mejanya. Jantung Andri berdegup kencang, firasat buruk menyergapnya. Tiba-tiba, pintu ruangan Pak Gunawan terbuka. Sang bos besar keluar dengan wajah merah padam, diikuti oleh beberapa orang asing berpakaian formal yang membawa laptop dan tumpukan berkas. Pak Gunawan memanggil nama Andri dengan suara menggelegar yang menggema ke seluruh ruangan. Ia memerintahkan Andri untuk segera masuk ke ruang rapat utama. Andri melangkah dengan kaki berat seperti memakai sepatu besi. Saat ia masuk ke ruang rapat, ia melihat Vivi sudah duduk di sana, menunduk dalam-dalam sambil menangis sesenggukan. Di ujung meja, duduklah tim auditor eksternal yang disewa khusus oleh kantor pusat untuk melakukan audit mendadak karena adanya laporan ketidakberesan keuangan. Andri menatap pimpinan auditor yang duduk membelakanginya di kursi putar. Ketika kursi itu berputar perlahan, dunia Andri serasa berhenti berputar. Sosok yang duduk di kursi pimpinan auditor itu adalah Salsa. Ya, Salsa. Istri yang diceraikannya,
wanita yang ia anggap tak berguna. Salsa kini tampil dengan wibawa yang luar biasa menakutkan. Ia mengenakan blazer hitam formal dengan hijab yang rapi, matanya tajam menatap Andri tanpa sedikit pun keraguan. Ternyata, setelah bercerai, Salsa kembali ke dunia profesionalnya dan langsung direkrut oleh firma audit ternama karena reputasi masa lalunya yang gemilang. Dan klien pertama yang ia tangani adalah perusahaan tempat Andri bekerja. Ini bukan kebetulan, ini adalah karma yang bekerja dengan presisi. Salsa tidak tersenyum, tidak ada sapaan ramah. Ia murni profesional yang siap melakukan eksekusi. Salsa membuka berkas di hadapannya. Dengan suara tenang dan analitis, ia memaparkan temuan timnya. Ia menunjukkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Andri. Mulai dari manipulasi anggaran perjalanan dinas fiktif, hingga bukti markup pengadaan barang yang baru saja Andri lakukan bersama Vivi. Data yang disajikan Salsa sangat detail, lengkap dengan jejak digital, rekaman persetujuan, dan aliran dana yang masuk ke rekening pribadi Andri. Tidak ada celah sedikit pun bagi Andri untuk mengelak. Salsa membongkar semuanya dengan dingin, seolah sedang membedah bangkai yang membusuk. Pak Gunawan menggebrak meja dengan keras, membuat Andri terlonjak. Ia menuntut penjelasan. Andri, dalam kepanikannya, mencoba menyangkal dan melimpahkan kesalahan pada sistem atau staf lain. Namun, saat itulah Vivi mengangkat wajahnya. Dengan air mata buaya, Vivi berteriak menuduh Andri. Vivi mengaku bahwa ia dipaksa oleh Andri untuk melakukan manipulasi itu. Vivi berkata bahwa sebagai bawahan ia tidak berdaya menolak perintah atasan, dan Andri mengancam akan memecatnya jika tidak menuruti kemauannya. Vivi memutarbalikkan fakta dengan sangat licin, menjadikan dirinya korban dan Andri sebagai dalang utama. Andri ternganga tak percaya. Wanita yang ia kira sekutunya kini menikamnya tepat di jantung. Salsa menatap drama itu dengan tatapan datar. Ia kemudian mengeluarkan satu bukti pamungkas. Rekaman CCTV di ruangan Andri saat Vivi masuk dan mereka berdiskusi, serta bukti chat di mana Andri secara aktif menyetujui pembagian hasil uang korupsi itu. Bukti itu membungkam kebohongan Vivi sekaligus memastikan peti mati karir Andri tertutup rapat. Pak Gunawan yang sudah muak langsung memecat Andri secara tidak hormat detik itu juga. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan akan memproses kasus ini ke jalur hukum jika Andri tidak mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dalam waktu 1x24 jam, ditambah denda kerugian perusahaan. Andri merosot dari kursinya hingga berlutut di lantai. Ia memohon ampun pada Pak Gunawan, bahkan ia merangkak mendekati Salsa, memanggil nama mantannya dengan suara parau penuh penyesalan, berharap ada sisa cinta yang bisa menyelamatkannya. Salsa, tolong aku hilaf. Rintihnya. Namun, Salsa berdiri, merapikan berkasnya, dan menatap Andri dari ketinggian. Saya di sini sebagai auditor independen, Pak Andri, bukan sebagai istri Anda. Waktu untuk belas kasihan sudah habis saat Anda menandatangani surat cerai. Salsa berbalik dan berjalan keluar ruangan diikuti timnya, meninggalkan Andri yang meraung dalam kehancuran total di lantai ruang rapat yang dingin. Andri melangkah keluar dari gedung perkantoran mewah itu dengan langkah yang terseok-seok, seolah memikul beban dunia di pundaknya. Di tangannya hanya ada sebuah kotak kardus kecil berisi barang-barang pribadinya, stapler, foto dirinya sendiri, dan muk kopi yang retak. Satpam yang biasanya hormat padanya kini memandang dengan tatapan curiga, memastikan Andri tidak membawa aset kantor. Matahari siang yang terik membakar kulitnya, namun Andri merasa kedinginan hingga ke tulang sumsum. Ia baru saja kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Jabatan, harga diri, dan masa depan karirnya hancur lebur di tangan wanita yang dulu ia sebut tidak berguna. Pak Gunawan memberinya ultimatum keras. Kembalikan uang perusahaan dalam waktu 24 jam atau mendekam di penjara. Ancaman itu berdenging ngeri di telinganya, mengalahkan suara klakson kendaraan yang bising di jalan raya. Dalam kepanikan yang memuncak, Andri melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan untuk menghindari jeruji besi. Ia menjual segala sisa harta benda yang ia miliki. Jam tangan mahalnya ia jual ke penadah dengan harga murah, karena butuh uang tunai cepat. Laptop pribadinya, ponsel pintar keluaran terbaru, hingga sepatu kulit bermerek yang ia kenakan, semuanya ia lego di pasar loak elektronik. Ia bahkan mencairkan sisa saldo jaminan hari tua yang nilainya tidak seberapa. Dengan susah payah, ia berhasil mengumpulkan uang untuk menutup kerugian pokok perusahaan agar tidak dipidanakan, meski itu berarti ia sekarang benar-benar miskin. Tidak ada sisa sepeser pun untuk membeli makan malam, apalagi membayar sewa rumah kontrakan. Andri pulang ke rumah kontrakan kosong itu dengan wajah kusut dan mata merah. Di sana, Ibu Ratmi sudah menunggunya dengan wajah garang. Berita tentang pemecatan Andri ternyata menyebar cepat,
bahkan sampai ke telinga tetangga yang kemudian berbisik-bisik hingga terdengar oleh ibunya. Ibu Ratmi langsung menyambut Andri dengan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bertanya bagaimana perasaan anaknya, ia tidak menawarkan pelukan penenang. Yang keluar dari mulutnya hanyalah caci maki tentang betapa memalukannya memiliki anak yang dipecat karena korupsi dan gagal menjadi kaya. Ibu Ratmi merasa tertipu. Mimpinya untuk hidup enak di masa tua musnah sudah. Bagi Ibu Ratmi, anak yang tidak punya uang adalah investasi yang gagal. Tanpa membuang waktu, Ibu Ratmi menyeret tas-tas besarnya ke ruang tamu. Ia menyatakan akan pulang ke kampung hari itu juga. Ia tidak sudi hidup susah bersama Andri di kota, menanggung malu menjadi bahan gunjingan tetangga kontrakan. Andri memohon, bersujud di kaki ibunya, meminta ibunya untuk tetap tinggal dan menemaninya melewati masa sulit ini. Andri berkata bahwa ia masih bisa bangkit, ia akan mencari kerja lagi. Namun, Ibu Ratmi menepis tangan anaknya dengan kasar. Ia berkata dengan dingin bahwa ia hanya akan kembali jika Andri sudah sukses lagi. Ibu Ratmi pergi meninggalkan rumah itu dengan menumpang ojek pangkalan, membiarkan Andri menangis sendirian di lantai yang dingin tanpa perabotan. Itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa mental Andri. Keesokan harinya, mimpi buruk Andri berlanjut. Pemilik kontrakan datang dan mengusirnya paksa karena Andri tidak bisa lagi membayar sewa bulan berikutnya. Andri luntang-lantung di jalanan dengan tas pakaian di punggungnya. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari. Ia mengirim ratusan email lamaran ke berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan besar hingga rintisan kecil. Namun, reputasinya sudah hancur. Namanya telah masuk dalam daftar hitam Asosiasi HRD Industri sebagai pegawai yang melakukan fraud atau kecurangan. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan panggilan wawancara pun tidak ia dapatkan. Pintu karir profesionalnya telah tertutup rapat, digembok oleh kesalahannya sendiri. Putus asa, Andri menurunkan standarnya. Ia mencoba mendaftar menjadi pengemudi ojek online atau taksi online. Namun, ia baru sadar bahwa ia tidak memiliki kendaraan. Mobil dinas ditarik, dan ia tidak punya motor. Ia mencoba menyewa akun orang lain, tapi uang setoran awalnya pun ia tak punya. Akhirnya, perut yang lapar memaksanya membuang semua gengsi yang tersisa. Andri berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang panas, menawarkan tenaganya ke warung-warung makan tenda, toko kelontong, hingga tempat cuci motor. Ia yang dulu duduk di ruangan ber-AC dan memerintah bawahan, kini mengemis pekerjaan kasar hanya demi sepiring nasi. Kebanyakan orang menolaknya karena penampilannya yang lusuh dan matanya yang tampak tidak stabil karena depresi. Nasib membawanya kembali ke restoran mewah tempat ia dulu sering makan bersama Salsa, dan tempat ia dipermalukan di depan Vivi. Andri masuk lewat pintu belakang, menemui manajer dapur. Ia memohon pekerjaan apa saja. Manajer dapur menatapnya iba sekaligus jijik, lalu menunjuk tumpukan piring kotor yang menggunung di pojok ruangan yang bau dan lembab. Andri diterima sebagai tukang cuci piring harian dengan upah minim. Malam itu, Andri, mantan kepala cabang yang sombong, berdiri di depan wastafel besar penuh lemak sisa makanan orang lain. Tangannya yang dulu halus memegang pulpen mahal, kini kasar dan keriput terendam air sabun yang keras. Bau amis sisa makanan menempel di bajunya, menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah, tapi ia menahannya karena ia butuh uang untuk makan. Saat sedang menggosok kerak noda di sebuah panci besar, mata Andri tertuju pada sebuah televisi kecil yang tergantung di sudut dapur untuk hiburan para koki. Di layar televisi, sedang ditayangkan berita bisnis nasional. Jantung Andri seakan berhenti berdetak. Di layar itu, terpampang wajah Salsa. Mantan istrinya terlihat begitu anggun dan berwibawa sedang diwawancarai sebagai wanita pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Salsa berbicara tentang integritas, kerja keras, dan pentingnya manajemen yang jujur. Di bawah layar tertulis nama Salsa lengkap dengan gelar barunya sebagai pemilik firma audit dan konsultan bisnis yang sedang naik daun. Andri menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca, sementara tangannya masih memegang spons kotor penuh minyak. Perbedaan nasib mereka bagaikan langit dan bumi. Di titik terendah hidupnya, di antara bau sampah dapur dan denting piring kotor, Andri akhirnya mengakui kebenaran yang menyakitkan. Salsa adalah berlian yang ia buang ke selokan, sementara dirinya hanyalah kerikil yang merasa berharga. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat, menghimpit dadanya hingga sesak napas di tengah uap panas dapur restoran. 2 tahun telah berlalu sejak malam di dapur restoran itu. Roda kehidupan terus berputar. Namun bagi Andri, roda itu sepertinya macet di posisi paling bawah. Wajahnya kini terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya kusam dan mulai memutih tak terurus, dan tubuhnya kurus kering.
Andri kini bekerja sebagai juru parkir liar di sebuah kawasan bisnis elit di pusat kota. Setiap hari ia harus berteriak-teriak mengatur kendaraan, menghirup asap knalpot, dan berebut lahan dengan preman setempat hanya demi uang receh yang tak seberapa. Ia tidur di emperan toko, atau di pos ronda jika sedang beruntung. Hatinya telah mati rasa, gengsinya telah lama terkubur bersama masa lalunya yang gemilang. Malam ini hujan turun dengan sangat deras, mengguyur kota tanpa ampun. Angin kencang membuat air hujan terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Andri, yang hanya mengenakan jas hujan plastik kresek tipis berwarna oranye yang sudah sobek di beberapa bagian, berdiri menggigil di depan lobi sebuah gedung pertemuan mewah. Ada acara besar di dalam sana, grand opening kantor cabang baru sebuah perusahaan multinasional. Mobil-mobil mewah silih berganti berdatangan, menurunkan tamu-tamu berpakaian necis yang wangi. Tugas Andri adalah memayungi para tamu dari pintu mobil menuju lobi agar pakaian mahal mereka tidak basah, berharap mendapat lembaran uang tip dari belas kasihan orang kaya. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Itu adalah mobil paling mewah yang datang malam itu. Andri segera berlari mendekat dengan payung besar yang agak rusak di tangannya. Ia membuka pintu penumpang belakang dengan sigap, membungkukkan badannya rendah-rendah sebagai tanda hormat, persis seperti pelayan. Sepasang kaki jenjang dengan sepatu hak tinggi yang elegan turun menapak aspal. Andri segera memayungi sosok wanita yang keluar dari mobil itu, berusaha melindunginya dari cipratan air hujan. Wanita itu berdiri tegak, merapikan gaunnya yang indah. Aroma parfum mahal yang lembut dan familiar menyeruak masuk ke hidung Andri, membangkitkan ingatan masa lalu yang terkubur. Andri mendongakkan wajahnya sedikit untuk melihat siapa tamu agung ini. Saat itulah, petir menyambar di langit, menerangi wajah mereka berdua. Mata Andri terbelalak lebar. Jantungnya seolah melompat keluar dari dadanya. Wanita di hadapannya adalah Salsa. Namun, ini bukan Salsa versi ibu rumah tangga sederhana yang dulu ia ceraikan, bukan pula Salsa auditor yang dingin. Ini adalah Salsa dalam versi terbaiknya. Ia terlihat begitu bercahaya, kulitnya terawat, wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Di samping Salsa, turun seorang pria dari pintu sebelah. Itu Danu, pengacara yang dulu membela Salsa. Danu kini tampak gagah mendampingi Salsa. Tangannya dengan lembut memegang punggung Salsa, sebuah gestur protektif dan penuh kasih sayang yang dulu tidak pernah Andri berikan. Mereka terlihat sebagai pasangan yang sempurna dan setara. Lidah Andri keluh. Bibirnya gemetar hebat, antara kedinginan dan syok. Ia ingin memanggil nama itu. Salsa, suaranya tercekat di tenggorokan, terdengar parau dan lemah, kalah oleh suara deru hujan. Namun, Salsa mendengar gumaman itu. Ia menoleh perlahan ke arah tukang parkir lusuh yang memayunginya. Mata mereka bertemu. Detik itu terasa berjalan sangat lambat bagi Andri. Ia berharap Salsa akan kaget, atau mungkin marah, atau setidaknya menunjukkan emosi apapun yang menandakan bahwa Andri masih memiliki arti dalam hidupnya, meski sebagai musuh sekalipun. Andri siap jika harus dimaki atau diludahi, setidaknya itu berarti ia masih dianggap ada. Namun, reaksi Salsa sungguh di luar dugaan dan jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Salsa menatap Andri tepat di mata, mengenali wajah mantan suaminya itu di balik kerut penderitaan dan air hujan yang membasahi wajah kusam Andri. Tapi, tidak ada amarah di mata Salsa. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah tatapan datar, sopan, dan berjarak, seolah-olah ia sedang menatap orang asing yang tidak pernah ia kenal. Tatapan seorang nyonya besar kepada pelayan kecil. Salsa tidak terkejut, tidak juga iba. Ia hanya melihat Andri sebagai tukang parkir yang sedang melakukan tugasnya. Salsa sudah sepenuhnya move on, ia sudah berada di level kehidupan di mana keberadaan Andri sudah tidak relevan lagi baginya. Andri hanyalah masa lalu yang sudah tidak memiliki dampak emosional apapun. Salsa tersenyum tipis, senyum formalitas kepada orang kecil. Ia membuka tas tangannya yang berharga puluhan juta, mengambil selembar uang berwarna merah, 100.000 rupiah. Ia mengulurkan uang itu kepada Andri. Terima kasih, Pak. Payungnya sangat membantu, ucap Salsa dengan suara lembut namun tegas. Tidak ada panggilan, Mas Andri, tidak ada drama. Hanya ucapan terima kasih profesional. Salsa meletakkan uang itu di tangan Andri yang kotor dan gemetar. Ambil saja kembaliannya. Beli makanan hangat ya, Pak. Hujannya dingin, tambah Salsa, lalu ia segera memalingkan wajahnya kembali ke arah Danu. Danu merangkul pundak Salsa, membimbingnya masuk ke dalam lobi gedung yang terang benderang dan hangat, meninggalkan Andri di luar. Andri berdiri mematung di tengah hujan deras. Tangannya mencengkeram lembaran uang 100.000 pemberian mantan istrinya. Air hujan bercampur dengan air mata yang kini mengalir deras di pipinya.
Ia melihat punggung Salsa menjauh, masuk ke dalam cahaya, dikelilingi orang-orang yang menghormatinya. Pintu kaca lobi tertutup perlahan, memisahkan dua dunia yang kini berbeda kasta itu selamanya. Andri menyadari karma terburuk bukanlah kemiskinan atau hukuman penjara, melainkan ketidakpedulian total dari orang yang pernah mencintainya. Bagi Salsa, Andri sudah mati. Andri hanya bisa menatap nanar ke arah gedung itu, meremas uang di tangannya, menyadari bahwa selembar uang ini adalah satu-satunya hal yang tersisa dari wanita yang dulu menyerahkan seluruh hidupnya untuk dia. Di bawah guyuran hujan yang semakin lebat, Andri akhirnya tersungkur, menangis meraung-raung dalam penyesalan yang abadi, menjadi penonton yang tak terlihat dalam kesuksesan wanita yang pernah ia sia-siakan.